Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Nah, kita mau ngomongin apa? Kita mau ngomongin rilis dari kenaikan suku bunga, yaitu dari The Fed maupun Bank Indonesia, bagaimana impact-nya ke pasar. Nah, tentunya teman-teman harus stay tune terus sampai dengan selesai ya. Nah, sebelum itu saya mau nyapa dulu Fani Suherman. Halo Fani, apa kabar? Hai Kev, baik nih Kev. Ya, tentunya sehat-sehat terus ya Fani ya. Ya pastinya ya, semoga teman-teman juga dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya. Iya, benar banget. Nah, sebelum kita mau berbicara tentang efek dari kenaikan suku bunga The Fed maupun Bank Indonesia, Van, saya juga mau menyampaikan teman-teman ada promo menarik dari CGS CMB Sekuritas Indonesia, di mana teman-teman yang membuka rekening saham syariah dengan RDN CMB Niaga, khususnya RDN CMB Niaga, itu akan selama periode 23 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 berkesempatan mendapatkan voucher investasi sebesar 50.000 dan tentunya pajak ditanggung oleh pemenang ya. Dan tentunya syarat ini bisa teman-teman lihat di www.cgscmb.co.id. Nah, selain itu tidak kalah menarik adalah promo free broker fee bagi nasabah syariah yang buka rekening saham syariah dengan melakukan transaksi saham buy secara online dan tidak termasuk levy fee hingga tanggal 31 Desember 2022. Seperti itu ya teman-teman untuk promonya. Nah, gimana teman-teman, kita mungkin langsung aja untuk membahas yang tadi sudah saya utarakan, di mana belakangan ini Van dan teman-teman semua, bahwa akhirnya The Fed menaikkan suku bunga itu 75 basis poin ya. Dan akhirnya juga Bank Indonesia nih juga di luar dugaan menaikkan suku bunga 50 basis poin. Nah, Van, ini dua negara yang sudah menaikkan suku bunga ya. Mungkin ada negara-negara lain, tapi memang yang kita highlight adalah dari Amerika Serikat dan Indonesia karena kita di Indonesia gitu ya. Sebenarnya gimana tanggapan Fani mengenai hal tersebut? Oke, jadi kalau misalkan kita lihat nih kenapa The Fed ditanggapi negatif gitu ya oleh market. Karena sebenarnya kenaikan dari 75 bipsnya sendiri itu sebenarnya sih memang masih tergolong inline dengan ekspektasi konsensus seperti itu ya. Nah, cuma mungkin yang ditanggapi negatif adalah Powell mengatakan bahwa ada potensi nih dia untuk bisa menaikkan suku bunganya lebih agresif lagi ke depan gitu ya. Ini yang sebetulnya ditanggapi negatif oleh investor, kira-kira seperti itu kan. Oke, Van. Nah, kalau kita tadi Fanny bilang bahwa berarti di pidato itu bahwa ternyata pidato dari Jerome Powell itu, Mr. Jerome Powell itu bahwa akan lebih agresif ya untuk menaikkan suku bunga. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah kalau dinaikkan suku bunga kan nanti pertumbuhan negara-negara atau negara Amerika ini mengalami penurunan atau bisa dikatakan resesi. Nah, ini gimana tanggapannya, Van? Oke, thank you. Jadi benar banget ya kalau misalkan kita lihat dari efek kenaikan suku bunganya sendiri nih, ini biasanya memang ada impactnya ke kenaikan yieldnya US ya, khususnya US Treasury. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat, ketika The Fed ini naikkan suku bunga itu sebesar 75 bips ya, UST yang 10 years itu langsung naik nih ke 3,56%. Di mana ini adalah level yang tertinggi nih ya sejak April 2011. Kemudian yield yang 2 years, nah ini juga ikut naik nih ke 4%, di mana ini yang pertama kali sejak tahun 2007 gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika yield di US ini mulai naik gitu ya. Nah, dan juga kalau kita lihat berarti yield bond Indonesia juga ada kemungkinan akan naik gitu ya. Karena dia menyesuaikan supaya spreadnya bisa tetap menarik, intinya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat nih yield bond Indonesia juga ikut naik nih ketika akhirnya Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga ya yang kemarin sebesar 50 bips, di mana ini memang agak di luar dugaan konsensus nih karena konsensusnya kemarin tuh cuma naiknya 25 bips aja gitu kan. Oke, Van. Nah, bicara tentang kenaikan yield ini juga akan mempengaruhi dari sisi pergerakan asing ya. Nah, kalau kita perhatikan memang biasanya data-data yang saya lihat seperti ini cenderung ketika yield naik ya, ini cenderung adanya outflow ya. Nah, dan juga kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir saja ini terjadi foreign outflow ini 1,93 triliun ya.
Nah, ini bagaimana tanggapan Fani mengenai hal tersebut dan emang sebenarnya udah ada tanda resesi ya? Oke. Nah, jadi kalau misalkan, kita lihat ya, Dow Jones ini memang cenderung, terkoreksi Hmm, terus setelah apa, setelah memang ada kenaikan yield kalau misalkan teman-teman perhatikan ya. mm-mm, Lalu kalau kita lihat nih antara yield yang 10 years dengan, yield yang 30 tahun gitu ya, mm, ini udah terjadi inverted gitu ya, di mana berarti yang, lebih, pendek jangka mm-mm. waktunya itu Ya, memiliki yield yang lebih tinggi gitu ya. ya. Nah, ini biasanya mengindikasikan memang potensinya terjadi ke arah yang namanya resesi, seperti Hmm. itu, Kak. Nah, tentunya teman-teman kalau kita bicara resesi pastinya ini menjadi salah satu kekhawatiran dan teman-teman juga justru waduh ini gimana nih ke depannya bakal resesi dan akhirnya teman-teman aduh apakah saya untuk cash is the king dan sebagainya gitu ya. Nah, Mhm. itu juga sebenarnya yang jadi catatan buat kita. Nah, cuman Van, kalau kita bicara dari dalam negeri sendiri Indonesia nih tergolong masih cukup kuat nggak untuk menahan gempuran resesi? Oke, nah jadi bicara tentang resesi nih ya, kalau kita lihat nih dari segi probabilitas Indonesia bisa terdampak yang namanya resesi gitu ya dari Bloomberg, potensi resesi Indonesia itu paling rendah nih dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya gitu ya, dimana probabilitas resesi kita itu cuma 5% aja dibandingkan dengan let's say kayak US ya, ini probabilitas resesinya itu bahkan mencapai 50%. Jadi bandingkan ya teman-teman ya, Indonesia cuma 5%, US aja 50% gitu ya. Jadi sebenarnya sih itu yang kita lihat kenapa asing masih banyak inflow sebenarnya ke Indonesia. Hmm. Karena kalau kita lihat net buy secara year to date itu sudah mencapai sekitar 68 triliun nih. Walaupun memang kalau teman-teman lihat dalam 1 minggu terakhir ya, ini mulai ada outflow, ini kurang lebih sekitar 1,93 triliun gitu ya. Hmm, hmm. Balik lagi karena kenapa ada efek dari kenaikan The Fed sendiri seperti itu. Oke. Dan juga kenaikan si yield bond ya. Tapi ini sebenarnya masih tergolong cukup wajar outflow-nya. Kenapa? Karena outflow-nya juga belum terlalu gede banget kalau dibandingkan dengan inflow yang udah masuk secara year to date, kurang lebih seperti itu. Oke, Van. Jadi tentunya teman-teman tadi sudah diutarakan oleh Fani sebenarnya jangan terlalu khawatir juga karena dari segi Indonesia pun fundamentalnya masih cukup baik dan probabilitas resesi masih under 50% ya dalam tanda kutip tadi sudah diutarakan 5%. Sedangkan Amerika Serikat itu sekitar 50% ya, Van ya. Mhm, Nah, yep. oke. Nah, yang jadi pertanyaan begini Van, ini asing udah net sell nih belakangan ini. Nah, ada nggak katalis positif bahwa asing akan balik lagi untuk net buy di pasar Indonesia khususnya di pasar Mhm. saham? Oke, nah jadi kalau misalkan kita lihat ya, menjawab pertanyaan kenapa sih asing cenderung net buy belakangan, sepanjang year to date inilah ya gitu, dan potensi ke depan gimana. Jadi kalau misalkan kita lihat nih di trace balik gitu ya, posisi passive income ini mulai naik nih dalam beberapa waktu inilah setelah Ya, betul, beberapa betul. tahun yang lalu itu cenderung stagnan Hmm. gitu ya. Nah, jadi apa penyebabnya? Nah, saat ini kalau kita lihat banyak saham-saham yang large cap ya, kemudian mid cap ini masuk ke dalam major global indexes gitu, di mana selama bertahun-tahun nih biasanya hanya ada penambahan tuh 4 per tahun ya. Dan kita lihat so far di tahun ini itu udah ada sekitar 9 penambahan. Dan menurut ekspektasi kami ini masih akan ada penambahan tuh sekitar 8 lagi nih di 4Q 2022 kayak gitu Kev. Jadi kemungkinan masih akan ada inflow gitu Oke. ya. Dari itu ya indeks MSCI itu ya. Yep. Nah, kalau itu terjadi nih Van, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya yang tadi kita harapkan itu ya. Nah, bisa nggak dikasih tahu watch apa nih kalau misalnya ternyata asing kembali lagi mengakumulasi karena berita atau katalis dari MSCI tersebut? Oke, nah mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman juga ya. Jadi kapan sih waktunya kita beli gitu ya? Kita beli itu jangan pas justru udah diumumkan saham A, B, C masuk ke dalam MSCI karena itu justru biasanya sahamnya ini agak struggle nih setelah diumumkan ya. Ini by historical kalau dia udah masuk diumumkan ke edition ya teman-teman, dalam 3 bulan dan 6 bulan setelahnya sahamnya itu bisa koreksi itu sekitar minus 14% dan minus 27% masing-masing gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang menarik itu adalah saham yang diindikasikan berpotensi masuk ke MSCI seperti itu ya. Karena secara average stocks ini bisa naik sekitar 74% dalam waktu 12 bulan ya sebelum masuk ke editions, dan juga ini naik kurang
kurang lebih sekitar 38% dan juga sekitar 31% dalam 3 bulan dan 6 bulan sebelum masuk ke edition. Kira-kira kayak gitu kan. Oke, Van. Nah, jadi pertanyaan kita adalah juga sebenarnya berarti mau nggak mau kita bukan harus ya, kita memilih untuk memantau saham-saham yang punya potensi untuk masuk ke dalam MSCI. Dan tentunya di data saya ya teman-teman ya, kalau teman-teman lihat MSCI Major Index di 4Q 2022, benar ya Van ya? Dan kalau tidak salah nanti rebalancingnya nih nanti di tanggal 10 November. Diumumkannya 10 November. Ya, oke. Nah, kira-kira ada gambaran atau saham-saham apa yang bisa diperkirakan bisa masuk ke sana nih, Van? Oke. Teman-teman nih bisa watch ya untuk saham misalkan EMTK, kemudian juga ada Pegas, ada BEPS, ITMG, Buka, PTBA dan juga Mika ya. Ini yang kemungkinan berpotensi masuk ke dalam MSCI. Tapi kembali lagi ini semua masih estimasi teman-teman. Jadi belum pasti ya saham-saham yang tadi disebutkan itu akan masuk ke MSCI gitu. Karena balik lagi banyak persyaratannya nih sebelum benar-benar akhirnya bisa dimasukkan ke dalam MSCI gitu ya. Balik lagi nanti memang kita harus ngelihat pergerakan harganya sampai dengan saat mau diumumkan masuk. Nah itu dia bisa masuk ke dalam kriteria nggak nih bisa add ke MSCI. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, thank you banget nih Van ya atas sharing-sharingnya ya Van ya. Gimana guys, seru nggak obrolan kita? Nah buat teman-teman sekalian, sampai jumpa di podcast Berani Berinvestasi selanjutnya. Nah supaya kalian tetap berani berinvestasi. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? See ya. Bye.